Ini harus bergerak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami sudah ikut lokakarya orientasi Pak. Jadi ada beberapa LMS yang harus kami isi, kemudian memposisikan potensi diri, kemudian merencanakan kompetensi apa yang harus dikembangkan di sekolah selama 6 bulan Pak. 6 bulan dari Selama 6 bulan, selama pelatihan di kelas JGP ini Pak. ya. Jadi kemarin saya juga sama Bu Rofi kebetulan satu kelas mempetakan posisi diri kita Pak. Jadi misalnya saya ada di tatip, kemudian juga ada di wali kelas, dan juga ada di program yang barusan saya ajukan itu belum tercover di dalam RKAS. Nah, tapi itu juga termasuk kompetensi pengembangan. Jadi ada 4 kompetensi Pak yang harus kita rencanakan. Ada pengembangan diri dan orang lain. Ini contohnya tentang diklat, kemudian organisasi MGMP, profesi, kemudian supervisi, PKG. Kemudian ada kepemimpinan pembelajaran Pak. Ini berkaitan dengan tata tertib, restitusi, kemudian juga pembelajaran kurikulum merdeka yang kita sudah laksanakan di kelas 10 ini Pak. Kemudian ada kepemimpinan manajemen sekolah. Nah, ini apa kompetensi? Misalnya Bu Rofi. Bu Rofi ini di manajemennya mungkin dia sebagai ketua Kopsis. Nah, mungkin Bu Rofi ingin mengembangkan kompetensi di situ. Nah, itu kalau direncanakan seperti apa, kendalanya seperti apa, kemudian sumber daya dukungnya apa, gitu Pak. Kemudian strateginya bagaimana juga. Kemudian yang kompetensi yang terakhir pengembangan sekolah. Ini yang saya sudah tawarkan tadi Pak tentang sekolah adiwiyata. Ini kan belum ada di RKS, tapi ini harus pengembangan Pak. Nah, ini kompetensi apa yang dikembangkan, misalnya program adiwiyata, kemudian indikator keberhasilannya apa, kemudian strateginya apa, kemudian sumber daya dukungnya apa, dan cara mengatasi faktor penghambat. Ini ada 4 kompetensi yang ada di sekolah kita dan sesuai dengan posisi diri dari masing-masing guru penggerak Pak. Dan yang paling diprioritaskan yang mana? Apakah di pengembangan dirinya, apakah di kepemimpinan pembelajarannya, manajemen sekolah, maupun di pengembangan sekolah. Setiap kami mungkin bisa beda-beda Pak di tiap kompetensi yang akan direncanakan. Minimumnya minimal 1 Pak, setiap kompetensi apa. Tetapi nanti mungkin di kunjungan dari pengajar praktek nanti dalam minggu ini Pak, mungkin sampai hari Kamis kan juga monef di sini. Iya, akan monef Pak, menanyakan tentang program ini, progres dan program apa yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ini Pak. Ya, itu mungkin yang saya dapat jelaskan Pak. Mungkin nanti ini ada yang diketik Pak, kemudian ada yang ditulis tangan. Tetapi kemarin saya sudah coba oret-oretan. Apa yang bisa kami perbuat sebagai pimpinan di sini? Ya, jadi kemarin kan ada pertanyaan Pak, apa yang harus bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk upaya pembelajaran JGP dapat membantu proses transformasi sekolah. Kan saya langsung kemarin telepon Pak Abu Amin, membuat komitmen bersama untuk setiap transformasi, dan Pak Fir juga memberikan masukan lebih ke konkretnya Pak. Yang seperti seperti yang Bu Titin sampaikan di grup, salah satunya membuat ruang gerak pada calon guru penggerak Bapak, memberikan ruang gerak. Kemudian memfasilitasi juga kegiatan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak di SMA. Fasilitasi dan artinya sekolah akan membantu semaksimal mungkin Bapak semuanya Insya Allah. Terus ya, itu saja Pak. Nanti saya formulasikan ini Pak bareng teman-teman dari 4 teman ini, visi misi sekolah juga Pak. Kita harus membuat visi misi sekolah
kemarin kan belum sempat ter expose ke teman-teman, Pak. Seperti apa visi misi sekolah? Halo? Hitung dulu ya, saya masih rapat. Anda Pak Pamban duluan ya. Saya mau bicara Pak Pamban teknisnya. Insya Allah saya berangkat setelah ini. Ya, yuk, salam. Iya Pak, terus Pak. Oke, tentang visi misi sekolah Pak. Menurut kita membuat visi misi sekolah menurut kita Pak. Berempat. Terus? Versinya kami dengan visi misi sekolah yang sudah ada. Ya. Nah, masalahnya kemarin kan sudah dibahas Pak. Waktu rapat bulan apa itu. Tetapi hasilnya belum kami terima visi misi sekolah dari Pak Firdaus Pak. Dari teman-teman guru penggerak sebelumnya? Enggak, dari sekolah dulu Pak, dari sekolah. Jadi kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Firdaus visi misinya seperti ini. Karena menyesuaikan dengan program kurikulum Merdeka, akhirnya visi misi sekolah berubah kan Pak? Yang kemarin. Bisa jadi. Nah, itu saya butuh visi misi itu Pak. Kemudian saya ingin formulasikan berempat apa yang harus ditambahkan di dalam visi misi itu. Ya. Versi kami Pak. Ya. Nah, apakah nanti sekolah ingin apakah sekolah tetap bisa mengambil hasil dari yang kami buat Pak, dipersilakan, tapi kalau tetap ya juga tidak apa-apa. Ya sebenarnya untuk yang calon guru penggerak Bapak yang angkatan 5 kemarin kan memang sudah ada visi dan misi ya versinya mereka. Tetapi informasi dari PP-nya kami kemarin itu apabila ada angkatan sebelumnya yang juga sudah merumuskan visi dan misi sekolah, itu tidak ada masalah. Artinya itu versinya beliau-beliau sebelumnya. Tetapi kita yang kami berempat ini angkatan 7 diminta juga untuk merumuskan visi dan misi sekolah versinya kami. Itu kalau tetap linear dengan sebelumnya tidak apa-apa juga? Tidak masalah Bapak. Ya. Atau sebagian visinya tetap, misinya yang dirubah? Betul, bisa. Betul Pak. Oke, terus? Ya tentu Pak, visi misi versi kami Pak akan menyesuaikan dengan program yang akan dilakukan ini. Nah contohnya misalnya kalau yang saya di Kepemimpinan Pengembangan Sekolah adiwiatanya dimasukkan Pak. Jadi visi misi tentang kebersihan dan perilaku siswa yang mengarah kepada adiwiata saya masukkan Pak di visi misi itu. Ya betul. Ya. Yang lain juga sama. Nanti tidak harus ikut Pak Aying, tapi sesuai dengan pemilihan 4 kompetensi tadi. Iya Pak. Terus sekolah juga saya kira apa yang perlu diperbuat? Bapak, apakah boleh ini seandainya hanya permintaan ya Pak ya? Saya kan jadi pembina ekstra. Alhamdulillah. Kan ya Pak ya. Cuman saya merasa mungkin selama proses pembelajaran ini saya pengen tugas itu untuk sementara dipegang oleh siapa, karena akhirnya target ketika ada lomba atau apa gitu itu tidak akan terfokus gitu loh Pak. Nah, apakah bisa seandainya saya minta itu Bapak karena Bapak dulu sementara ya dipegang oleh guru yang juga ada di dalam tim redaksi, sehingga mungkin anak-anak ketika ada lomba bisa juga lebih jam yang saya pegang 32 jam Bapak. Jadi saya khawatir keteteran gitu Pak. Ya itu resiko dari seorang yang mau maju. Jadi saya bilang ke anak saya juga gitu. Di saat yang bersamaan kita dibutuhkan oleh beberapa elemen. Sama dengan saya. Ya saya balik gurau-gurau dengan anak saya. Kalau kamu tidak mau maju atau dia bersama jadi tukang beca, itu hanya satu kebutuhan, bermau lain beca udah. Jadi saat yang bersamaan sampean itu ditarik kanan kiri, itu memang sampean potensial. Nggak bisa. Jadi itu juga itu kebanggaan juga, karena loh itu kok kasarnya ya, itu kok itu saja, itu kok ini. Memangnya kenapa? Bagi yang lain tuh belum tentu juga jalan dan mau jadi ini tidak segampang itu. Ya, itu juga bisa ya kita melangkah ke hal-hal yang lain, hal sebelumnya jangan ditinggal, itu lebih bagus. Ini dia resiko dari seorang yang memang mau maju. Pak Ayang itu macam-macam, coba nanti banyak ini nih. Apalagi pimpinan, tambah jangan sabrek. Jangan sembarang ngeritik pimpinan. Bisa yang bersamaan.
Pak, kemana Pak? Sampai di mana Pak? Oh ya, biasa. Jadi memang seperti itu, dari satu sisi belum lagi yang lain-lain. Mengatur lah Pak, tenang aja lah, laksanakan apapun, jalan aja. Ya sekarang berarti delegasi itu yang penting, artinya memberikan sebagian tanggung jawab kita atau tugas kita kepada orang lain, tapi tetap kita dalam kontrol kita, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asistensi itu yang jalan. Seperti saya masih dikerjakan sendiri, habis saya. Ya. Tapi apapun tidak boleh. Tadi aja yang hal-hal yang kayak gini, saya serahkan kepada, sudah bereskan sampean, beres saja, bisa saja. Tapi kalau yang substansi dan berefek agak meluas, ya kita harus hati-hati. Karena ingat ya, yang bisa didelegasikan itu hanya wewenang, bukan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab nggak bisa. Jadi santai saja Bu, mengalir aja, ya. Jangan dibuat tegang-tegang, itu tidak apa-apa. Saya 32 jam, ya sudah laksanakan apa aja. Ya, sebelumnya kami terima kasih banyak Pak kepada Pak Amin sudah memberikan dukungan kepada kami, kepada teman-teman juga. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Terus juga mohon sambungan doanya untuk bisa menyelesaikan program guru penggerak ini Pak. Itu tidak mudah Pak, artinya memang berat. Tapi ada kebanggaan yang luar biasa di situ. Dan sesuatunya itu mesti ada reward Pak. Reward tentu dari ya institusi yang nggak mungkin lah pekerjaan yang begitu berat itu nggak ada apa-apanya. Lagi pula kita kan ingin maju biar barokah rezeki kita. Itu. Jadi kita kadang-kadang mindset kita ingin ada di zona nyaman malol ini bahaya. Ini saya yakin sampean itu coba lihat aja lah, lihat perjalanan hidupnya. Paling tidak sampean tuh sehat, alhamdulillah, selamat. Itu saja. Tapi kalau yang ngajar mulai. Yang repot tuh kan begitu Tuhan kita tuh marah ke kita atau jengkel ke kita, udah diberi enak Pak ya, enak kok kayak gini tuh. ini luar biasa ini. Kita bukan berarti gawat-gawat, enggak. Ini maju nih. Itu banyak faktornya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sistem tadi memang tidak mungkin pemerintah tutup mata ya. Yang kedua lagi nih keberkahan hidup kita ya, baik itu kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Kalau begini kan nyaman lah. Ya. Tapi ingat tolong ya, jangan sampai betul-betul sedikit mengabaikan apa tugas kita di kelas. Baik, sampai berdiri di kelas itu kewajiban. Baik Pak. Jangan hanya karena tugasnya sendiri di kelas itu sedang diabaikan. Jadi saya sebenarnya belum mengeluarkan 100% kemampuan saya di sini. Saya tahu bahwa ini ada bolong-bolongnya ngajar, tapi saya masih berpikir yang penting secara faktual semada itu tertib, pulang bersama seperti dulu. Bahwa saya bisa, tapi belum ke hal yang substansi saya. Saya yakin ada guru yang ke masuk tak masuk, saya tahu. Tapi secara umum masih standar Pak, standar ya. Yakin sampean bukan ada di situ. Walaupun ya. Bapak pamit mau beli lampu. Sip. Iya Pak, silakan Pak. Kalau kebaikan kelas itu, saya sudah bilang, jangan remang-remang, sudah saya bilang. Kasihan guru. Betul. Ya. Dan jangan lembab. Kalau sudah gedung itu begitu lembab, tempatnya tak enak. Dan saya sudah sedikit marah memang. Kenapa ini dibiarkan bertahun-tahun? Kenapa di era saya? Kenapa pencitraan yang ngamu? Saya bukan menyalahkan pimpinan, enggak. Di bawah harus masuk ini. Ya kenapa kok TU dimewah-mewahkan? Apa kerjanya dia? Kenapa kok nggak anak kita yang rusak-rusak itu? Kan kasihan saya. Ya. Tapi karena tawaduknya guru semada itu luar biasa. Itu apapun diiya-iyakan. Ya. Tapi saya baru tahu bahwa seperti ini. Bukan saya pencitraan, enggak, Pak. Saya merasakan bagaimana sampean juga mengajar di kelas yang tidak standar itu. Gimana ya? Iya, Pak. Pasti sampean ingat akhirnya. Tapi ini proses ya. Ini pilihan hidup. Sampai nanti udah pimpinan, berpihaklah sampean kepada murid dulu. Baik. Jangan pencitraan dulu. Baik. Di sini ruang penerimaan tamunya luar biasa.
Tapi di belakang murid kita bagaimana? Iya. Baik, Pak. Untuk pimpinan saya berpihaklah kepada murid. Baik, Pak. Insya Allah barokah. Baik. Ya, kasihan, dia bayar juga banyak, dia juga besar, kayak gitu. Jadi ini pelajaran yang saya beritahu secara aplikatif, karena sampean bisa jadi karena di klausalnya sampean didesain untuk bisa jadi pengawas atau jadi kepala sekolah. Kalau nggak salah, ada pernyataannya itu, kesediaan sampean. Iya kan? Bisa jadi kalau sampean sudah kun fayakun pengawas banyak. Hanya pengawas, perhatikan sampean kelasnya. Baik, Pak. Jangan hanya begitu duduk di ruang kepala sekolah, diberi uang keluar lagi. Lihat dulu kelasnya. Baik, Pak. Kalau jadi pengawas, tapi nyari sarana. Baik, Pak. Gimana kepala sekolah tidak tersinggung, ya kan? Gitu. Yang penting hati lah. Kata Pak Aki, kelas acara ini. Yang masuk pengawas tidak pernah ke kelas, Pak. Ya, apalagi kepala sekolahnya. Dia tak tahu yang terjadi di sana. Baik, Pak. Namanya saja papan tuh nggak standar, sama sekali nggak standar. Itu kasihan ke teman-teman. Kerjanya udah bagus, muridnya juga bagus. Lah, sarananya ini sebadan itu bagus. Saya itu cuma merasa bersalah tuh. Tampilan yang lain, kita sampai kemana-mana, ke Jogja, sampai sejuta juta. Oke, nggak apa-apa. Tapi sekolah adalah tempat KBM. kita. KBM adalah kelas. Lebih penting. Kenapa sampai rapat kok diam? Sebenarnya kalau masalah itu kami sudah menyuarakan. Kok lucunya yang bermasalahkan namanya kantin malu, bapak malu. Kenapa? Kenapa aku nggak bicara yang itu? Yang esensi, Pak, ya. Kelas. Kenapa? Saya bukannya apa, Pak? Karena sudah saya kadung diterima di sini. Saya tidak dibelokkan sebagai PLT, benar. Walaupun saya tidak jelas masih status saya, benar. Saya tidak jelas status saya. Tapi saya totalitas saya sudah saya. Bahkan bisa melebihi ke Bluetooth di sini, saya katakan betul. Benar. Ini saya telepon berkali-kali. Iya, Nah, ini harus diimbangi dan sampai adalah pengimbang. Bagus. Tapi kasihan anak-anak. Baik. Betul-betul kasihan. Mereka tawaduknya tinggi, semangatnya tinggi juga. Guru juga begitu. Kita lah sampai seorang pemimpin nanti, calon pemimpin. Perhatikan betul itu. Ya. Pemimpin di bidang apa saja. Yang jelas ini sudah punya nilai tambah saja. Nah, Sumenep itu 2024-2025 itu pengawas dan kepala sekolah banyak kosong. Ya jadi sampai langsung, karena ini tak pakai seleksi, diangkat langsung sampai. Saya jadi pengawas langsung. Kerja yang baik sekarang. Bisa jadi itu, bisa jadi langsung SK keluar Pak Ayem kan jadi guru penggerak ini. Janjinya pemerintah ini. Tidak ada PSTP itu. Siapa tahu langsung keluar. Kerja yang profesional. Baik, berpihaklah kepada murid dulu. Jangan kepada pimpinan kepala sekolah. Ya, iya kan. Tanyakan di mana kamu. Ya, catat. Ya. Jadi ada yang sifat secret, tapi sampean tahu substansinya. Baik. Ya. Sehingga tidak muncul suara-suara yang begitu menyakitkan dan luar biasa seperti di SMA Malang tuh. Akhirnya kan para sekolah di demo tuh. SMA Turen ya. Ya, itu kan dari kecil nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Dua sudah langsung. Siapa yang salah sistem itulah. Hanya itu betul. Pengawasnya juga tidak peka. Ini lebih baik itu diidentifikasi sejak awal. Ya, misalnya gaya tadi gimana tadi? Gaya macalep tadi. Iya. Semuanya diteror sini. Kayak gitu nanti. Selama kita berorientasi kepada siswa dengan tulus dan ikhlas, insya Allah enggak. Tapi kalau pencitraan ini itu repot juga. Bingung. Ya, jadi saya tak kayak kemarin gaya saya tadi waktu di bicara, saya nggak terbiasa ada oposisi di sekolah yang saya pimpin. Tidak terbiasa saya ada oposisi. Benar. Kalau yang lain atau sebelum saya masih ada oposisi dia. Banyak, Pak. Jadi saya tidak terbiasa. Kita rangkul. Dia juga sama kok. Kita rangkul. Nah, sampai jadi pemimpin begitu nanti. Iya. Mengalah 1 untuk menang 1000, tidak apa-apa. Harga diri kita turunkan untuk dia menghargai kita, tidak apa-apa. Tapi tolong, niat ikhlas, niat bagus, ini tajamkan dulu. Mau saya ke sini untuk uang, mau saya ke sini untuk macam-macam, ya repot sudah. Jelas tidak akan ada hal yang kayak gini. Ini saya setahun tuh capaiannya tuh luar biasa benar. Saya juga kaget tuh.
Betul-betul kaget saya. Saya sudah bilang ke sampean, yang lulus dengan yang masuk itu selisihnya 100 lebih. Saya sudah bilang, yang lulus 300 belasan, yang masuk PBDB yang saya pimpin itu 400 belasan. Itu saya sama dengan menambah 3 kelas di sini saya. Sebenarnya kami banyak merasakan perubahan-perubahan yang ke arah positif, Pak, selama kepemimpinan Pak Amin di sini. Yang pertama yang paling saya rasakan bagi saya pribadi, itu merasa nyaman sebagai seorang guru mata pelajaran yang... Gimana sih, Pak? Gitu bisa juga loh. Justru saya tidak pernah dikasih uang sama Bapak. Iya. Tetapi silakan, kan Bapak sudah punya indikator guru yang rajin, yang tidak masuk kan pasti sudah ada gitu kan. Ya Bapak bisa bandingkan lah dengan yang sebelumnya, dan sebenarnya itu yang memang kami harapkan, Pak. Kami banyak belajar, terus juga dari segi pendekatan Pak Amin itu kepada kami, betul sekali memang Pak Amin memang tidak menyukai tidak terbiasa dengan oposisi, dan saya melihat dan menilai juga tentu saja gaya kepemimpinan Pak Amin itu merangkul semua, dan sebenarnya itu yang kami butuhkan, bukan hanya sekedar pencitraan ini dan itu, dan yang memang betul Bapak bahwa yang utama itu siswa. Saya sudah kemarin di rapat wali kelas sudah bilang ke Pak Fuji bahwa ini loh kelas-kelas yang cahayanya itu tidak memadai, anak-anak itu kasihan. Mungkin nanti kelas 3-nya pengen jadi ikut tes TNI Polri, terus ada masalah dengan matanya, silinder dan lain-lain. Tolong lebih mengutamakan kenyamanan anak-anak di dalam kelas, terutama masalah pencahayaan. Kalau memang ada sisa lebih, mungkin masalah. Tapi ingat, saya bukan pesulap. Baik, Pak. Jangan minta langsung aubo total. Simsalabim. Bukan bim salabim. Tahapan seperti ini, ya. Jadi bukan mudah saya mempengaruhi orang-orang kanan saya. Ya. Jadi bukan hal yang mudah. Di saat saya masuk tidak punya modal. Saya masuk tidak punya modal, tuntutannya tinggi. Saya juga bingung ya. Jadi potensi yang ada aja kita kembangkan saja. Apalagi orang. Jadi kita ingin memperbaiki keadaan. Ya. Benar Pak. Jadi konsep yang kurang benar Pak. Kalau itu dialahkan seperti itu. Jadi ini bagaimana bisa kita cerahkan. Saya kan tadi bilang kanan kiri saya tadi. Masa ada cerdas sebenarnya? Saya tidak cerdas. Bahkan bukan itu Pak. Bahkan urusan mengkeramik dan itu kemarin sudah ada tantangan dari siswa untuk 50-50. Itu saya setengah marah Pak. Jadi saya benarkan juga apa yang katakan Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa itu Pak. Itu hak itu. Bukan kewajiban. Jadi murid itu punya dua Pak. Kewajiban dan hak. Dan saya melihat uang di sini masih banyak Pak. Benar-benar banyak Pak. Jadi ini abang sudah masuk kepada jajaran guru yang sudah harus banyak tahu jeruannya sekolahnya ya. Karena guru sekolah penggerak ya, yang nama sekret juga sudah sedikit banyak tahu ya. Kita bukan kaya Pak, tapi kaya raya Pak. Ingat ya, bukan kaya Pak, tapi bukan kaya raya Pak. Itu terlalu naif kalau ngomong kayak gitu. Ya, betul Pak. Saya gregetan tuh Pak. Bener Pak. Sekali lagi, catat kata-kata saya. Bukan kaya, tapi kaya raya. Bener. Nah, ketidakberpihakan ini yang jadi masalah Pak. Betul Pak. Ini aja. Kaya raya bener Pak. Sehingga dulu kan aneh-aneh dulu sini. Ada lomba dangdut katanya di sini. Dulu untuk mata ada resnya itu Pak. Iya. Ini untuk ini. Jadi padahal masih banyak ya masalah yang luar biasa. Tidak menyentuh ke esensi. Ini ya apa-apa lah. Tapi kalau semuanya itu sudah seperti itu. Dan wajarlah Pak kalau orang itu tidak sempurna seperti saya. Tapi begitu saya berkaitan dengan kelas dan murid, saya agak keceplosan ngomong. Karena nggak suka saya itu. Kalau yang lain masih bisa nahan saya. Tapi kalau urusan murid saya, apa kelas itu, nggak tega saya. Ini sekolah
2 kalinya Bluetooth. Maaf. Sangat jauh dengan simak Bluetooth. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, terus apakah Pak Amin pernah mendengar dari orang-orang terdekat Pak Amin terkait masalah kelas ini yang pertama? Karena saya sudah, mungkin teman-teman di sini yang pada kelas 10 sudah saya menyampaikan memang masalahnya di lampu sama Pak, kipas. Saya kemarin, mungkin kalau saya sebagai seorang guru ngajar 2 jam itu berdiri di dekat pintu ngajar itu tidak begitu terasa panas. Tapi ketika kemarin saya di kelas guru penggerak di Engineering Color, padahal banyak jendela, ventilasi, sirkulasi udara itu bagus sekali, tapi tidak ada kipas, ternyata panasan. Apalagi kelas-kelas 10-1, 10-2, 10-3 ini sudah cahayanya tidak ada, lampu gelap, tidak ada kipas. Iya, kan saya juga bilang, yang lucu lagi sudah gelap, kosennya juga hitam atau coklat tua. Itu gimana? Saya bilang, gimana boleh disampai sebagai tim pengembang? Heran saya. Terima kasih banyak kalau saya nggak suka itu. Maksud saya, kasihanlah guru-guru dan murid yang ada di sini. Saya tuh perasaan tuh, aduh. Ya untungnya lah muridnya yang tahu waktunya dan muridnya otaknya yang baik-baik. Ini enaknya. Gurunya juga nerimo dulu. Tapi sampean sudah ada di jajaran yang seperti ini. Satu saat nanti akan ketemu dengan yang keanehan seperti ini. Dan ini banyak tidak ketahui. Jadi kalau abang mengatakan itu tanggung jawab, sudahlah. Tapi bagi saya itu aneh. Bagi saya aneh. Dan saya katakan kecil nanti. Sabar dulu lah. Saya akan benahi dulu yang 8 kelas ini dulu. Karena sudah parah, Pak. Parah sekali tuh. Masa belum setelah ibu buka tuh belum. Ya gimana itu saya bilang. Ini kalau diganti koleknya tak bisa. Harus koleknya dibuang, kolek boleh tuh. Nggak bisa hanya di pelamir kayak gini, nggak bisa. Tempel boleh, itu bukan. Itu bukan kolek lah. Janganlah kita belok-belokkan walaupun sedikit niat kita. Nikmati aja kalau ada lebih. Jangan jangan pakai rengka ada. Pakai rengka ada itu aja. Itu aneh betul. Semak Bluetooth 10 tahun, Pak. Kokoh, Pak. Itu tidak ada masalah. Pak Iksan waktu ke sekolah, ini yang saya buat Amin. Ini tak sampai 5 tahun kayak gitu sudah. Ini fakta, Pak. Betul fakta ini. Tidak apa nanti kalau pimpinan gimana kan? Ya perhatikanlah dengan benar. Atau jadi pengawas sekali. Itu main-main ke SMA, suruh saya luar biasa pokoknya itu. Revelitis, Pak ya. Pokoknya vokalis ngomong. Saya suruh Pak, Bang, Madurun. Ini apa gitu. Tak tolong Madurun. Ini saya beri paku segini kan. Suruh memaku apa? Tembok. Bukan, iya tembok untuk memasang kalender. Tapi tujuan saya bukan itu. Paham. Bagaimana tahu kualitasnya, Pak? Kualitas tembok saya apa? Tembok saya. Ini Pak. Apa? Tak tolong lah Bang. Tuus. Pilih silakan. Gedung sini mah. Gimana Pak? Oh iya. Gimana? Kualitas bangunan saya? Iya Pak. Dulu Pak. Bener ini. Kalau nggak di KO kayak gitu, tuh ngomong terus kemana-mana orang. Saya sedikit pun nggak takut kesampean. Yang nggak takut satu Allah. Betul. Selesai sudah. Sampean apa? Iya Pak. Jangan dikira saya walaupun ini bangunan tidak dipantau dari sini, seenaknya saya. Saya berani takut pada Allah. Bener. Sampean apa? Ketemu saya itu. Dan orang kayak gitu harus yakinkan. Apalagi di darat. Ya. Jadi nggak akan terjadi kayak gini Pak. Ini Pak. Tanah merah Pak. Ini tidak akan. Ini campuran walaupun tidak. Campurannya yang kurang Pak. Tidak akan terjadi. Sudah tanah apa kayak apa pokoknya tuang. Nggak bisa Pak. Nah, ini kalau kita bicara bekerja, kan sahabat.
sampai saya bekali, saya sampai sudah punya tiket ya. Karena saya bicara regulasi, kalau men itu ada rezekinya, saya menjadi pejabat. Oh mungkin itu pas sampai lulus, saya lihat oh ada kepala sekolah, ada pengawas. Nah, saya bangganya, berarti itu kan era saya dulu. Oh iya, sekarang sudah jadi ini, 10 tahun sampai jadi ini. Tuh, era saya dulu. Kan jadi pengawas. Oh pengawas di SMA 2 sendiri, senangnya luar biasa saya. Sama kerja aja lah, jangan ambisius, kerja seperti biasa. Baik. Mau maju harus memang maju. Jangan ambisius, biasa aja lah, kerja. Nanti dengan sendirinya datang tuh kebaikan. Ya, udah, makasih abangku. Makasih banyak juga Pak. Untuk terus berkreasi dengan billahi ta'ala ya, dengan billahi ta'ala yang baik. Iya. Sama. Ya, tapi jangan dibalik-balik ya kewajibannya. Baik. Jangan sering ditinggal anak-anak kita. Ini sudah dia mau masuk Pak. Monggo. Ya. Katakan engkau lambat, katakan engkau tak ngakal-ngakal. Saya begitu. Kalau sudah saya tidak ini untuk kamu, tapi tetap saya salah gitu. Tetap saya salah. Bukan saya tenangan idiman itu. Itu kan demi kebaikan dia, untuk kebaikan saya kan untuk anak juga. Ya, makasih banyak Pak. Sama-sama. Sama-sama. Yuk. Diedit ya. Ya, diedit Pak. Ya. Isi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi